Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para bapak ibu sadaya, alhamdulillah tiasa bisa kembali bermuazahah. Tidak terasa 1 minggu. Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu yang terasa singkat karena betah. Mudah-mudahan isinya mundel ku amal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita masuk hadis nomor 11 ya. Masih babu dzikri wa du'a. Hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna du'a huwal ibadatu, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa, hakikatnya kita sedang beribadah. Walaupun tidak setiap ibadah doa, tapi doa itu pasti ibadah. Makanya karena isinya doa, makanya as-sholatu lugotan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah berdoa. Karena dari mulai takbir sampai salam isinya doa. Baik pada saat kita berdiri, ruku, sujud, termasuk duduk di antara 2 sujud, termasuk tasyahud. Rawahul arba'ah wa shahhahahu at-Tirmidzi. Kemudian kita teruskan Pak, karena ini nyambung, hadis nomor 12. Walahu litirmidzi, demikian juga dalam riwayat Imam Tirmidzi, min hadisi Anasin, sumber hadisnya dari sahabat Anas, marfu'an, marfu itu ada marfu, ada mauquf. Kalau mauquf itu sahabat gitu. Qala Aliyun itu sahabat. Kalau marfu itu bahwa itu sampai kepada Nabi, baik berupa ucapan, baik perbuatan, gitu, ataupun takrir Nabi, pekerjaan sahabat Nabi tahu, tapi dibiarkan oleh Nabi. Nabi membiarkan, tandanya setuju. Karena kalau tidak setuju pasti Nabi tegur, namanya isma sukuti. Diam itu tandanya setuju. Badek moal caricing berarti badek. Karsa teka akang cicing gitu. Komo bari seuri mah tos. Itu namanya isma sukuti. Nah, ini hadisnya marfu sampai kepada Nabi. Ad-du'a'u, doa itu mukhul ibadah. Apa mukhu? Sumsum. Sumsumnya ibadah.
pokoknya ibadah. Dua. Yang ketiga hadis nomor 13. Karena hampir sama dan pendek, Pak. Walahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rab'ahu. Nah, menurut Imam Tirmidzi hadis ini juga marfu, berarti sampai kepada Nabi. Atau ini adalah sabda Nabi. Laisa syai'un 'alallahi akrama minad du'ai. Tidak ada sesuatu bagi Allah yang lebih mulia ketimbang doa. Jadi bahasanya an-nafyu dulu. Jadi apapun kosong nol gitu, kecuali doa, dan itu paling mulia. Paling mulia. Bapak Ibu sekalian, ini 3 hadis. Hadis yang pertama bahwa doa adalah ibadah. Yang kedua, doa adalah sumsum ibadah. Yang ketiga, ternyata doa juga merupakan sesuatu yang paling mulia, Pak. Nah, berarti kata kuncinya ini adalah ad-du'a, doa, karena sesuai dengan bab yang kita bahas ini. Bapak Ibu, yang disebut doa itu kan ada amrun, ada doa, Pak. Amrun itu adalah perintah dari atas ke bawah. Itu namanya amrun. Bahasa kita perintah, atau bahasa birokrasi namanya instruksi. Itu dari Bapak Bupati ke Pak Camat namanya instruksi. Dari Pak Camat ke kepala desa namanya instruksi, perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Kami meminta Bapak Bupati memohon untuk membuka acara ini. Nah, permohonan itu bahasa agama namanya doa. Tiluhur kahandap manamina perintah. Aiti handap kaluhur mah permohonan, Pak. Gitu. Kan dari bawah ke atasnya nggak mungkin memerintah. Coba, nggak mungkin. Bahasanya memohon. Jadi ada nitah itu teh, Pak. Tapi nitahna kasaluhureun, makanya ada etika kasaluhureun. Namanya doa, namanya permohonan. Nah, dari Allah kepada kita namanya amrun, perintah. Salat, zakat, haji itu namanya amrun. Tapi dari bawah kita kepada Allah namanya doa, permohonan. Nggak mungkin Allah disuruh-suruh sama kita. Makanya nanti ada etika, Pak. Itu prinsip dasar apa yang disebut dengan doa. Nah, hadirin sekalian, gitu. Karena sifatnya berdoa itu kan permohonan dari bawah ke atas. Makanya nanti etikanya satu harus pelan-pelan. Tidak boleh gogoro-wokan. Nggak boleh, ya. Gitu. Karena kalau kita minta ke atasan kita gogoro-wokan mah, walaupun benar, itu berarti kurang akhlak, kurang etika. Makanya dunal jahri minal kaul. Gitu, ulah gogorowokan, ulah tarik-tarik, dunal jahri minal kaul. Handap asor. Hadirin sekalian, tadi disebut bahwa doa itu adalah ibadah. Karena tugas kita di dunia adalah ibadah, Pak. Ibadah ini pokok. Makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita apapun yang dilakukan itu ibadah, Pak.
Gitu. Kalau hidup tidak bernuansa ibadah, maka pasti pikirannya materi. Keuntungan materi, maka nanti lahir aliran namanya kapitalisme. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari orang lain. Selama menguntungkan oke. Tapi ketika tidak menguntungkan dengan siapapun putus. Termasuk kenapa banyak orang tua yang dibuang. Karena sudah tidak justru adanya orang tua jadi beban. Beban. Dibuanglah ke hutan, dibuanglah ke mana. Nyarada manusiawi dibuanglah ke panti jompo. Panti jompo. Nu teu acan aya mah panti jomlo. Acan aya apa? Gitu. Jadi itu Pak. Jadi pikirannya materi gitu. Ya. Gitu. Islam tidak. Yang disebut keuntungan dalam Islam itu bukan sekedar uang. Makanya nanti kalau bicara rizki itu spektrumnya luas Pak. Gitu. Jadi sehat itu rizki. Nambah teman rizki. Nambah ilmu rizki. Nambah pengalaman rizki. Nambah pahala rizki. Mungkin tidak dapat uang kerja sekarang, tapi nambah ilmu. Tapi nambah pengalaman. Tapi nambah sahabat. Itu Pak Islam. Makanya dalam Islam nggak ada ruginya. Nggak ada bahasa rugi dalam Islam. Karena setiap jangankan melakukan kebaikan, niat baik saja sudah dicatat baik. Nah itu Pak, ini jauhkan beda dengan pemikiran kapitalisme. Gitu. Nah oleh karena itu, karena semuanya ibadah Pak, karena semuanya ibadah. Makanya Allah mah hitungan. Sampai tersenyum saja diganjar Pak. Cik perusahaan mana kalau karyawannya senyum diberi pahala? Enggak. Gitu. Ya, ini dalam Islam itu tersenyum saja ibadah. Tabas samuka fi wajhihi kalaka sedekah. Berbuka berseri-seri di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya Pak Ustadz saya mah pas ada yang minta buat pembangunan masjid seri we ambil. Da seri ge sedekah. Ngan mau jadi masjid. Ku seri. Jadi ada waktunya gitu Bu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang pertama gitu. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Dan tadi disebut inti, bahkan sesuatu yang paling mulia. Ketika kita berdoa, satu kita menganggap diri kita lemah. Gitu. Kan nggak boleh merasa bahwa diri kita kuat. Pernah disampaikan sebelumnya Pak, bahwa di antara pembendaharaan surga itu apa? Gitu. Ada kanzun min kunuzil zannah. Ada aset kekayaan dari banyak kekayaan yang ada di surga apa? La haula quwata illa billah. Ternyata la haula wala quwata illa billah itulah la quwata illa billah. Wa idza dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Enggak ada kekuatan kecuali Allah, Pak. Jadi kenapa kita harus berdoa memohon kepada Allah? Karena la haula wala quwata illa billah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Ente enggak punya kekuatan, ente lemah baik di bumi maupun di langit. Lemah kata Allah. Ya, Pak. Bapak Ibu kita disuruh ngurus diri sendiri. Coba. Disuruh ngurus diri sendiri. Apa? Cek Allah teh urus we cenah ku sorangan. Ulah kabeh ngicep we ku sorangan cenah. Disuruh berkedip, Pak.
Kalau diserahkan ke kita gitu, berkedip Pak, gitu. Capek mau? Capek. Bapak Ibu kita nggak akan bisa apa-apa kalau sekedar berkedip saja diserahkan ke kita. So, selama kita di sini Pak, di masjid ini, dari mulai sholat sampai sekarang, sabar kali ngicip. Ngicip itu nikmat bukan? Nikmat Bu, nikmat. Ibu suami masuk ke rumah. Assalamualaikum. Teu ngiceup kieu. Bolotot. Sieun teu? Sieun. Atawa ngiceupna sering. Cacing. Konon katanya kalau berkedipnya sering tandanya tidak tenang. Kalau hati sedang tidak tenang sering ngiceup. Gitu Pak. Jadi kita berkedip normal. 1 menit berapa kali? 60 detik. 60 detik itu hasil penelitian yang normal itu berkedip 20 kali Pak. 20 kali. Berarti lamun 60 bagi 20 sabaraha? 3 detik sakali Pak. 3 detik sakali urang ngiceup. Gitu. Ku urang diaturna teu. Coba kalau diserahkan ke kita 3 detik sakali kudu ngiceup. 1 2 3 tring. 1 2 3 tring. 1 2 3 tring. Pak hidup sigana mikiran ngiceup weh. Betul enggak? Oh kata orang yang kurang dalam agama, oh itu makan Pak cenah diatur oleh otak bawah sadar namanya, sehingga otomatis metik. Iya, itu otomatis begitu otak bawah sadar diatur oleh siapa? La quwata illa billah. Boro-boro ngurus alam raya, ngurus ngiceup wae diserahkeun ka urang moal bisa, Pak. Ya Allah, Pak. Nah, itulah kenapa kita mesti berdoa. Jadi orang berdai itu menggambarkan bahwa dirinya lemah. Dan Allah itu, Pak, sungguh mengapresiasi bahasanya, mencintai kalau kita merasa lemah, dan Allah kuat. Memang sejatinya kenyataannya begitu. Allah yang maha kuat, makanya berdoa gitu. Nah, orang yang berdoa di samping merasa dirinya lemah, dan memang khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah Pak. Kapirempenan wae masalah. Ai kapirempenan kunaon? Oh, gitu. Kacugak wae masalah. Kasura masalah. Kabeureuyan padahal ku cucuk. No, bukan ku cucuk pausnya. Tuh, Pak, masalah. Coba Pak. Ya kalau makan Bu aya nu nyesa dina gigi naon namanya teh. Itu kagok teh apanya. Itu kan ya Allah Pak. Gitu. Nah, yang kedua kenapa harus berdoa Bapak Ibu? Kenapa harus berdoa? Yang kedua, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah disebutnya orang sombong. Orang apa? Sombong. Iya, karena sudah menganggap dirinya kuat sehingga tidak perlu Allah. Gitu. Nah, makanya ini doa itu disebut mukhul ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah gitu amal yang paling mulia. Gitu, karena hal-hal tadi. Nah, umpamanya kalau kita baca di Quran Pak, ada ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian, diijabah. Hukum berdoa ya wajib Pak, karena ibadah. Tadi kan doa itu ibadah. Karena ibadah wajib berarti berdoa juga wajib. Nanti buktinya innalladzina yastakbiruna an ibadati
orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, menolak tidak mau beribadah, berdoa, saya dukhuluna jahannama dakhirin, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan hina. Pak, moal aya ancaman abus neraka lamun teu haram. Gitu. Bahwa ini haram, berdoa itu wajib, berarti kalau dilanggar buktinya ancamannya neraka. Lamun teu wajib mah ancamanna moal neraka, Pak. Ini wajib. Gitu. Makanya Allah itu kan seneng, Pak. Gitu. Kalau kita sering meminta. Punten, lamun manusia mah sering dipentaan teh resep cecep. Geus datang deui ya, naon deui ya. Naon deui. Mintaan wae ya mah. Kalau Allah mah dipinta itu senang. Justru Allah mah senang kalau kita datang kepada Allah setiap saat. Setiap saat minta. Makanya kemarin pas kita membaca zikir-zikir gitu kan. Jadi yang disebut zikir itu kan apa? Koneksi, hubungan dengan Allah yang tidak pernah terputus. Pak, itu koneksi, hubungan dengan Allah. KWC ingat Allah, ngaca ingat Allah, pakai pakaian ingat Allah. Itu kerja ingat Allah. Jadi nggak pernah ada waktu sedetik pun hubungan kita terputus dengan Allah. Kan itu, Pak. Kalau melihat, Pak, di Quran ternyata doa itu adalah amalan para nabi. Jadi kebiasaan amal para nabi itu salah satunya adalah banyak berdoa. Umpamanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini kan doa Nabi Ibrahim. Hebat, Pak, Nabi Ibrahim mah. Nabi Ibrahim mah jadi futuristik. Kalau bahasa sekarang Pak, futuristik. Jadi pandangannya itu jauh ke depan. Dunia itu akan begini dan pengen begini. Gitu. Walaupun pada masanya Nabi Ibrahim tidak melihat doanya terkabul, tapi setelah jauh dari kehidupannya itu. Jadi Mekah sekarang itu kan doa Nabi Ibrahim. Gitu. Ingin orang banyak datang ke sana. Oh, diijabah, Pak. Overload. Tidak tertampung. Ya. Padahal dari daerah negara yang sangat jauh dengan biaya mahal tapi orang rindu datang. Kan itu doa. Gitu. Nabi Nuh umpamanya juga berdoa. Wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu panajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah ketika Nuh berdoa, sebelum itu maka kami mengabulkan dan kami menyelamatkan Nuh. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman dari tsunami yang sangat besar. Jadi tsunami pertama itu terjadi di masa Nabi Nuh. Alam dunia sadayana kakeum ka abus Ciamis. Itu, Pak. Itu tsunami terbesar. Gitu. Nabi Nuh berdoa. Kemudian juga Nabi Musa juga berdoa. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul min lisani waj'alni waziram min ahli Haruna akhi.
Bu, masalah kita dengan Nabi Musa besaran mana? Nabi Musa masalahnya berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun teh? Raja. Siapa Fir'aun teh? Bapak. Raja, bapak, punya segalanya. Ayo Nabi Musa liuk eueuh. Nganjeng Nabi Harun lanceukna 3 tahun lebih tua. Ngan duaan ngalawan Mang Aun. Fir'aun coba apa? Wah, ini gajah melawan semut coba. Ditincak. Tapi tidak begitu, Pak. Gitu kan. Jadi kalau kata pengamat militer mah udah ini bukan lawan tanding. Ditulungan ku Allah, Pak. Makanya, karena menghadapi masalah besar harus berhadapan satu dengan bapaknya sendiri. Kan balelol Pak pernah disampaikan. Balelol atuh yang memberikan jasa kudu ditegor di papatahan. Bari yang memberikan jasa juga ternyata raja punya kekuatan hebat. Coba Pak. Kalau mental nggak kuat itu sudah. Baru dengar namanya saja. Tapi hebatnya di bekelan Robbi Sohli Sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisan. Jadi sumber masalah itu di mana? Di hati. Kalau hatinya gitu tidak Robbi Sohli Sadri engke moal wa yassirli amli. Engke kadituna moal apa? Moal wahlul uqdatam min lisani. Balelol Pak. Kenapa? Karena hatinya nggak tenang, gentar. Masih ingat Robbi Sohli Sodri itu kumaha Bu? Siga duaan di WC jeung beurit kumaha? Kumaha duaan di WC jeung beurit? Bagaimana kalau berduanya jeung anjing edan? Bagaimana kalau berduanya jeung singa? Komo jeung beurit wae masalah. Datanglah ibu bapak ke lapangan terbang. Nah, ke mana di Tasik? Lanud Pak. Itu tanggal 2 mulai penerbangan ke Jakarta. Bilih bapak yang naik ke pesawat tebrang tiasa Pak. Nah, 800.000 Pak ke Jakarta mulai beroperasi. Eta mah sanes wae aya beurit Bu, aya anjing, aya singa, aya gajah, jerapah, seluruh binatang yang besar-besar ada. Pertanyaan, kita lihat binatang itu di lapangan terbang dari atas, kelihatan besar kecil? Kenapa kecil? Karena lapangnya besar. Nah, itulah yang disebut Robbi Sohli Sodri. Kalau hati kita lapang, jangankan masalah kecil, masalah besar saja kelihatan kecil. Tapi kalau hati kita sempit, jangankan masalah besar, masalah kecil saja terasa besar. Siga duaan di WC jeung beurit gitu. Robbi Sohli Sodri. Itu. Makanya kalau ada masalah di rumah, di keluarga biasa weh. Tiga Nabi Musa berhadapan jeung Firaun. Pirake jeung salaki meni sosorongot lain Firaun. Tenang. Gitu, Pak. Kalau hati sudah lapang, wa yassirli amri, lihat urusan itu mudah. Jadi urusan susah itu bukan karena urusannya, karena hatinya nggak lapang. Urusan teh biasa, yang manu biasa we siga dunia teh erek hancur, ima erek rugrug gitu biasa we. Ya, kesananya wahlul uqdatam min lisan. Kalau hati sudah lapang, urusan gampang, ngobrol juga jelas. Gitu, karena kalau yang belum biasa Pak, saya umpamanya santri belum biasa tampil ke depan. Itu teh. Itu balelol.
balelo. Kenapa? Bukan nggak bisa, karena tidak tenang. Tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena belum Allah bisa karena biasa. Allah biasa karena dipaksa. Kebaikan itu dipaksa, paksakeun. Oh, can tidak ada paksaan dalam agama, can beres ngaji natanya. Eta mah bagi non muslim, bagi orang Islam mah bukan dipaksa, dituntut kerelaan. Nabi Ayub juga berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu. Jadi Bapak Ibu, kenapa mesti berdoa? Karena para nabi juga ternyata kebiasaan mereka berdoa. Nabi itu ya berdoa. Bahkan ciri orang yang bertakwa itu, nah ini Bu, ciri orang yang bertakwa itu ahli doa. Jadi jangan merasa sudah takwa kalau tidak pernah berdoa. Ciri orang takwa, innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, orang takwa itu yusari'una fil khairat. Naon yusari'un, Pak? Pastabikul khairat, Bu, bukan khairat. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam lihat bahasanya berlomba. Berlomba itu apa? Kompetisi. Kompetisi berarti ada kompetitor, ada pesaing, Pak. Nah, ini. Jadi orang takwa itu tidak mau, kalau dibahasakan, tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Makanya batur mah bisa ngaji ari urang teu bisa. Batur mah rajin pangajian di mana wae diudah ari urang mah boro-boro di mana wae digigireun imah wae. Gitu, Pak. Masa orang lain mah sehari bisa baca 1 juz, urang mah setengah juz oge henteu. Masa orang lain mah tiap hari infak sedekah, urang mah henteu. Batur mah tuh ngalongok aya nu udur teh, aya nu maot oge ngalayat ari urang mah. Nah, ciri orang takwa itu tidak mau ketinggalan dengan kebaikan. Gitu, Pak. Itu ciri orang takwa. Makanya lamun batur hade, eta mah batur, urang mah urang we. Oh, Nabi mah sahabatnya Nabi, dah urang mah lain Nabi. Nah, itu bukan orang takwa. Tidak ada perasaan ketinggalan ketika orang bisa berbuat baik. Jadi tidak ada jiwa kompetitor, jiwa persaingan. Makanya wasari'u ila bahasa. Kenapa Pak harus musyaroah? Sebetulnya diri kita itu berkejaran dengan maut. Intinya mah eta, Pak. Jadi kenapa yusari'una fil khairat? Karena kan kita tidak tahu kapan finish dari kehidupan kita. Kan eta nu jadi masalah mah, Pak. Gitu. Ya. Kalau bahasakan begini, kalau kita sekarang mati, sudahkah kematian kalau sekarang dipastikan kita jadi ahli surga? Eta tak, Pak. Masih tanda tanya besar. Gitu. Kan kita tidak tahu. Gitu, karena tidak tahu, makanya setiap ada peluang kebaikan, tidak mau kalau lihat sahabat kan gitu, Pak. Jadi Nabi mah osok ngabsen. Siapa yang malam tadi tahajud, siapa yang hari ini saum, siapa yang sodako, siapa yang melayat yang sakit, siapa yang menyolati yang meninggal. Gitu. Setiap ditanya kebaikan, Abu Bakar mah tidak pernah absen. Hebat, Pak. Gitu. Nu sanes mah aya nu ieu aya nu henteu. Tapi Abu Bakar mah, makanya kata Rasulullah, man jama'ahun nabi yaumin wahid wajabalahul jannah. Barang siapa yang mengumpulkan kebaikan dalam satu hari wajib masuk surga. Bahasanya wajib, Pak. Berarti pasti. Itu yang disebut yusari'una fil khair. Itu. Nah, ciri orang takwa wayad'unana raghabaw wa rahaba, dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khosyiin, dan mereka khusyuk takut kepadaku.
Alhamdulillah. Ya, hadikumullah. Dan iya Pak, orang takwa itu juga sering mendoakan yang lain. Jadi nanti ciri orang yang mengikut Muhajir dan Ansor itu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi bukan orang takwa kalau orang tidak berdoa tidak sering berdoa. Nah, kemudian kenapa juga harus berdoa Pak ini? Kenapa? Jadi doa itu Bapak Ibu menggambarkan berdoa itu tanda tegar. Naon tegar teh? Sanes tegap lega era. Kuat Pak, memegang prinsip dan dipastikan dengan doa itu akan datangnya kemenangan. Jadi ciri para pemenang mereka senantiasa bergantung kepada Allah melalui doa. Melalui doa. Rabbana aprig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, aprig alaina sabron, curahkan kepada kami kesabaran. Sabar, Bu. Sabar itu ada kaitan wasabit aqdamana, dan kuatkan kaki-kaki kami, keyakinan kami. Pak, gitu. Kenapa mesti berdoa dengan begini? Jangan dianggap yang sabar itu kita. Orang kafir juga sabar. Tukang maksiat sabar. Makanya di surat Ali Imran terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanus biru orang beriman sabar wasobir. Nah, kalimat pertama itu sabar buat sendiri, tapi ketika bahasanya wasobiru wajannya doroba beda. Lamun doroba memukul, lamun dodnya ada alif ngarana papukul-pukul. Bahasanya naon? Garlut. Bahasanya gitu, Pak. Gitu, saling bahasanya. Ini juga sabar waso. Nah, yang kedua sabar itu di depan sodnya ada alif, berarti pak kuat-kuat kasabaran. Maknanya peperangan itu, pertarungan itu dengan musuh. Kan Allah menyebut bahwa kita punya musuh. Siapa musuh kita? Setan. Jangan dianggap setan gak sabar. Pak, jangan dianggap gak putus asa. Gitu. Pak kuat-kuat kasabaran. Piraku cenah umat Islam teh sabar wa tarjuna minallahi ma la yarzun. Umat Islam kenapa mesti kuat sabar? Menyimpan harapan dengan kesabaran yang orang kafir itu tidak memilikinya. Cok Pak, kalau orang tadi tidak beragama, yang dikejar apa? Keuntungan materi. Nggak ada keuntungan materi mah buat apa? Makanya Bapak Ibu istilahnya maju tak gentar, membela yang bayar. Tadi bayar mah itu. Karena dasarnya itu. Nah, bagi orang yang beriman mah membela yang benar. Pak watar wios teh kaing naon teh sabab watarjuna minallahi mala yarjun. Kita menyimpan gitu pahala, menyimpan harapan di sisi Allah yang orang lain tidak punya. Walaupun tadi secara materi tidak cungcreng. Gitu Pak. Makanya Allah menyebut kepada ahli neraka
Apa bahasa Allah kepada ahli neraka? Gitu. Silahkan. Kenapa kalian sabar sekali tinggal di neraka? Bahasanya sabar. Cik sabar teuing atuh maneh teh ngajedog di neraka teh. Menyelinggih, Pak. Kenapa bahasanya? Karena dulu ketika gitu berbuat dosa, ini kan dosa sebagai dasar masuk neraka, mereka sabar dengan dosa. Jauh di jugjug anggang di teh eta. Gitu. Nah ini Pak. Jadi minta Allah memberikan kesabaran, minta dikuatkan tekad kita, kaki-kaki kita, itu tanda datangnya kemenangan. Jadi doa itu tanda datangnya kemenangan. Lihat Pak, kalau lihat di perang Badar, bagaimana nanti doa Rasul kepada Allah, ya Allah, kalau kami kalah di perang Badar ini, perang pertama, maka tidak ada lagi nanti orang yang berdoa, bermunajat, beribadah kepadamu. Itu Pak. Gitu. Jadi berdoa itu bergantung kepada Allah, menyimpan harapan. Dan insya Allah harapannya kemenangan. Gitu. Karena setiap yang berdoa nanti Bapak Ibu, setiap yang berdoa pasti diijabah. Pasti bahasanya. Pasti. Bahwa ini ada syarat, ya iya. Maksudnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan. Gitu. Cuma nanti persyaratannya tidak boleh merasa putus asa. Abdi mah ngadoa terus tapi tara diijabah, tak moal diijabah itu teh. Sebab nanti yang disebut ijabah doa itu bukan seperti harapan kita saja, bukan. Tapi memang itu salah satunya. Gitu kan? Ijabah doa itu bisa seperti keinginan kita, bisa ditangguhkan nanti pahalanya di surga. Tadi ijabah tapi ceng-celengan. Bisa juga dihindarkan dari kejelekan. Gitu. Ari rizki mah teu nambahan, artos usaha teu maju, ngan awak salamet sehat teu gering tah. Eta apa? Eta teh diijabah. Cuman persepsi kita mah yang disebut ijabah teh kudu sesuai ka hoyong. Jadi lamun teh sesuai ka hoyong mah teu diijabah. Padahal umpamanya kita minta rizki, umpamanya nambah uang, nambah usaha maju, tapi badan sehat, cik Pak. Itu juga cik, mending nambah uang, mending sehat. Bapak di pasian artos miliar, ngan boga penyakit 3 miliar. Tekor Pak, udah. Nah Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan begini, a'zazan nas, orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Jadi jalma nu panglemah nate jalma nu tara ngadoa di dieu. Dan orang yang paling kikir adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Boro-boro mere duit, mere salam wae. Henteu. Lamun berat mere salam wajar, lamun ditambahan ku sereh. Gitu. Ya, ini mah ketemu mengucapkan salam saja enggak gitu, Pak. Itu katanya orang yang paling lemah. Nah Bapak Ibu yang tadi ud'uni astajib lakum, kalau berdoa pasti diijabah. Kumaha ijabahna? Ma min muslimin yad'u bidu'ain laisa fiha itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahullahu
biha ihda salasin. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak berisi dosa. Ngadoa ke Allah tapi minta dosa. Atau isinya wala qati'ati rahmin. Isi doanya memutuskan silaturahmi. Gitu. Tak kasih eta teh keheul Gusti kudu dikumakeun. Nah. Isinya kan itu memutuskan silaturahmi. Nah, kalau doanya tidak berisi dosa, tidak berisi memutuskan silaturahmi, kecuali oleh Allah akan dikabul salah satu di antara 3 pengabulan. Yang tadi Bu, imma ayu ajlalahu da'watahu. Nah, doanya akan dikabulkan sesuai permohonannya. Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, atau ini menjadi aset ceng-celengan tabungan yang nanti bisa dibuka dipurak di akhirat. Wa imma ayusrifa anhu minassu'i mithlah. Itu, atau bisa jadi bahwa doa itu dikabul dalam bentuk dihindarkan dari kejelekan yang sebanding dengan doanya. Ibu teh hoyong gaduh bumi hargana 1 miliar. Ternyata gaduh bumi 1 miliar mah henteu, tapi diijabahnya terhindar dari satu musibah yang angkanya seperti itu. Gitu Pak. Kan Pak, intinya orang sebetulnya nggak mau ingin dapat untung atau terhindar dari celaka. Nomor hiji Pak, terhindar dari celaka, karena terhindar dari celaka itu sama dengan untung. Leres tuh Pak. Tukang usaha mah pasti Pak, dan bukan tukang usaha unggul sebetulnya, betul kan? Ini dapat untung umpamanya 100 juta Pak, gitu, dapat untung 100 juta, minta TK Allah 100 juta, tapi ternyata dikabulnya kita terhindar dari penipuan yang angkanya 100 juta. Ta eta teh dikabul ku Allah. Dikabul. Itu teh. Nah, cuman yang tadi, kenapa banyak orang putus asa? Karena yang disebut dikabul itu kalau sesuai dengan permintaan. Pokoknya mah lamun teu nikah kasih eta teh teu dikabul. Jadi maksa Allah itu Pak. Bapak Ibu. Jadi kenapa mesti juga berdoa Bapak Ibu? Karena itu amalan yang paling dicintai Allah. Hoyong dipikaresep ku Allah. Mending dipikaresep ku Allah mending ku salaki. Meningku sadayana Pak. Kalau Allah sudah cinta hamba, maka kecintaan Allah kepada hamba akan disebarkan kepada seluruh makhluk, sehingga nanti kecintaan Allah kepada kita akan menjadi jalan makhluk-makhluk yang lain juga cinta kepada kita. Itu kan kunci Pak. Makanya malam yas'alillah yagdob alaihi. Nah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah benci. Sombong yang tadi Pak. Nah ini Pak, nyambung dengan hadis tadi. Jadi tidak ada ibadah paling mulia kecuali berdoa. Ini berdoa itu adalah ibadah paling mulia. Laisa sayun akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang doa. Bahkan termasuk walam yuradul qadaru illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qadar kecuali doa. Jadi doa apa? Bagaimana hebatnya berdoa Bapak Ibu? Gitu. Sehingga ini hadisnya sering disampaikan, yang 3 kelompok yang tertutup oleh batu, dia masuk ke guha karena terjadi hujan besar, ngiuhan ke guha. Ternyata ketika di dalam guha itu ada batu yang turun persis menutupi pintu guha. Mereka berusaha sekuat tenaga
dengan 3 tenaga ini ternyata batu tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya mereka berdoa gitu, tawasul atas amal ibadah yang mereka lakukan. Itu yang satu berdoa tawasul melalui menjauhi zina, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga menjauhkan dari harta yang haram. Ternyata luar biasa, setiap beres berdoa bergeser, yang kedua berdoa makin besar tapi belum bisa keluar, yang ketiga berdoa bergeser semuanya. Itu Pak, ini kekuatan doa, itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini nyambung ke yang tadi Pak. Kata Rasulullah, man fataha lahu minkum babad du'a fatahat lahu abwabar rahmah. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu berdoa, maka sungguh ia telah dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Dan tidak ada yang lebih dicintai Allah saat memberi melainkan saat diminta keselamatan. Sungguh doa itu bermanfaat untuk mengangkat bencana, baik yang sudah turun maupun yang belum turun. Yang sudah turun maupun yang belum. Maka wahai hamba Allah, fa'alaikum ibadallah biddu'a. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kan ada adabnya Pak, ada macam-macamnya. Cuman berkait dengan hadis ini, maka 3 hadis yang berbicara dengan fadilah berdoa. Gitu. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak doa-doa itu. Bahwa nanti ada adab-adab yang lain. Gitu, ada hal-hal yang lain kapan umpamanya berdoa dan sebagainya. Saya itu Bapak Ibu ada yang tanyakan? Wah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustadz tentang masalah fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba yang berlomba dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah berarti Ustadz ya. Tadi ada yang mengundang Ustadz. Intinya mengundang acara sekarang itu mauludan lah, maulid itu ya. Saya nggak hadir. Itu menurut mereka kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Menurut saya kan bertentangan. Saya hadir saja ke sini gitu. Nah ini kan diundang itu juga wajib hukumnya. Nah secara ini gimana Ustaz menghindar undangan seperti itu gitu Ustaz? Ya. Bapak Ibu, betul Pak. Satu di antara hak Muslim kepada Muslim lain itu ada 6. Hakul Muslim ala Muslim situn. Hak seorang Muslim kepada Muslim lain ada 6. Dari yang 6 itu salah satunya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang mesti datang. Ya, datang. Kalau diundang datang. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Bapak diundang syukuran rumah datang. Diundang pernikahan datang. Diundang umpamanya sunatan datang Pak. Itu. Nah. Nah, iya Pak. Itu. Nah, sekarang undangan seperti apa yang mesti datang? Dan apakah seluruh undangan mesti datang? Nah tadi Pak, jadi undangan yang datang itu memang undangan yang kita yakini bahwa undangan itu memang masyru', disyariatkan. Tidak ada unsur musyriknya, tidak ada unsur maksiat.
Pokoknya diundang ajojing. Gitu. Nah, kemudian kalau diundang seperti tadi, menurut umpamanya keyakinan kita bahwa itu laisa minas sunnah. Gitu. Dan kita tidak datang. Nah, tidak datangnya itu berdosa tidak. Tidak. Gitu. Tidak. Bahkan itu bagian dari umpamanya menjauhi yang dilarang. Bahwa penting juga kita pastabikul khairat. Ini pastabikul khair, yang sudah khair jelas Pak. Di sini kan kata kuncinya pastabik, berlomba. Berlomba dalam apa? Khair, kebaikan. Kalau berlomba dalam kebaikan iya. Eta mah wajibul kudu kedah. Yang tadi kita sampaikan berlomba dalam kebaikan itu bahasanya tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Gitu. Ulah eleh ku batur atuh maknya batur bisa ngaji, bisa tahajud, bisa saum, bisa sodako, bisa datang ke majelis taklim, menengok orang yang sakit, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Nah, itu yang disebut gitu. Bahwa mungkin yang tadi ada ikhtilaf. Khair menurut si A ini, menurut si B ini bukan khair. Silahkan. Nah, ini makanya khair yang sifatnya pasti Pak. Karena ada yang tadi khair di ranah ikhtilaf. Ini yang sudah pasti. Nah Bu, hebatnya para sahabat itu tipenya tipikal yang tidak mau ketinggalan dengan kebaikan lain. Gitu. Jadi sahabat itu tipenya itu kompetitor, tipe petarung. Gitu. Ya, Abu Bakar datang ke masjid pangheulana Umar teh panas. Gitu. Panas, Pak. Bukan panas di halangan. Lamun panas di halangan kebaikan orang lain namanya hasud. Itu dilarang. Dilarang. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yaprahu biha. Bungah nempo batur susah jeung susah nempo batur bunga. Terus eta apa? Hasud mah. Ini mah panas dalam arti bukan menjelek-jelekan, tapi ingin sama-sama melakukan tanpa menjelekan yang lain. Gitu. Lah nu batur tahajud nyanya orang mah batur mah bisa tahajud ari urang teu bisa. Urang nyobaan. Itu Pak. Nah, batur mah tuh tiap hari infak sedekah nyiapkeun kanceleng di rumahnya ada 2.000 aya 5.000 nurutan. Itu namanya pastabikul khairat. Gitu Pak. Dan eta mah memang mesti dan itulah sifat ahli surga. Makanya kening ada Rasulullah menyatakan begini, sayati alaina rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kita ahli surga. Eta para sahabat disebut bakal kasumpingan ahli surga rogana panto mana? Tingali teh dina panto ada bapak-bapak yang masuk sangat sederhana bersahaja, badannya bercucuran bekas air wudu. Iya ahli surga teh. Perhatikeun ti luhur ka handap. Besoknya Rasul sedang berkumpul menyatakan hal yang sama, sayati alaina rajulun min ahlil jannah, bakal datang ahli surga ke sini. Rogana panto nu sumping teh nu kamari. Besoknya lagi Rasul menyatakan sayati alaina rajulun min ahlil jannah, akan datang ahli surga. Nu datang teh nu kamari. Ini para sahabat penasaran, ini 3 hari orang yang sama disebut ahli. Saya yang bersama Rasul saya tidak pernah ente masuk surga, enggak. Apa amal istimewa sehingga dia disebut ahli? Coba Pak, lamun nami urang daftar na listna geus aya di surga. Ka kamari mah kakarake listna daftar aya di Tegalega. Coba kalau nama kita ada di surga Pak, wah ini namanya busro, kabar gembira.
Iya, ini orang disebut ahli surga aya naon. Sampai pas pulang mah aya hiji sahabat penasaran, hayang apa? Naon amal nu istimewa nah. Ternyata datang ke rumahnya bertamu gitu, kurang tidur karena melihat khawatir nanti ada amal yang terlewat. Siang malam perhatikan. Ketika sudah 3 hari maka dia izin mau pulang. Karena bertamu dalam Islam jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya semah ngahesekeun nu boga imah. Gitu. Kata sahabat ini sesungguhnya kehadiran saya ke sini sebetulnya bukan mau bertamu. Saya penasaran kenapa Rasul 3 hari menyebut akan datang seorang ahli surga yang datang engkau selama 3 hari. Saya pikir engkau punya amal yang istimewa. Karena kami saja nggak pernah disebut begitu. Ya, gitu. Coba, tapi selama 3 hari 24 jam kali 3 saya tidak mendapati amal istimewa. Ya tahajud di kalangan sahabat makan biasa ya Pak. Siga diurang ge bariasa nama tarahajud. Gitu. Infak sedekah baca Qur'annya biasalah gitu ya. Siang kerja biasa, waktu sholat biasa. Selama 3 hari ini saya tidak mendapatkan amal yang istimewa. Itu amal yang kami biasa lakukan. Kata sahabat itu, mahya illa ma ra'aita. Memang saya nggak pernah menyembunyikan amal. Yang kau lihat itulah kenyataannya. Maka dia pulang dengan hati yang masih penasaran. Iya naon kunci nak. Tapi ini menggambarkan semangat, nggak mau ketinggalan dengan kebaikan orang lain. Ketika beberapa langkah baru dipanggil, kadia cenajang sigana nutiangan kusalirate mahia illa maruaita wa anni la ahsudu ila man faddalallahu ya. Mungkin yang kau cari itu saya mah nggak pernah menyembunyikan amal, tapi saya mah nggak pernah hasud, nggak pernah panas kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Kata sahabat, hada maropaka darajatuka. Oh iya, anjeun mah hatena bersih teu boga sifat tuh Pak. Jadi hasud dalam arti Bapak Ibu melarang, menahan, menjelekan orang nggak boleh. Tapi hasud di sini mah dalam arti tidak mau dengan kebaikan orang lain. Tah ieu mah gitu Pak. Tah itu namanya pastabikul khairat. Gitu. Karena apapun kalau bermaksiat kepada Allah dilarang. Termasuk tadi ondangan-ondangan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah yang ketaatan itu menyalahi perintah Allah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Wajib Ustaz sakrik. Dia paling dia. Oh, mohon. Pak Ustaz di urang mah kumaha hukumna di urang mah dari persis mah pamengaduan teh tara ngangkat panangan gitu. Seseueurna gitu punten. Ai di watur mah di nusane sok sering ngangkat panangan. Panginten margi ngaos hadisna upami teu ngangkat panangan saurna teh Gusti Allah cenah sok isinin upami teu ngabueulkeun. Kumaha eta kedudukan hadisna laras teh tapi kitu. Iya Pak. Memang nanti di tata cara berdoa. Itu kalau lihat hadis mengangkat tangan itu Rasul berdoa ngangkat tangan itu yang tinggi waktu sholat istisqa. Waktu sholat kade istisqa bukan istiqo. Istisqa itu minta sakoyati sikoyatan, minta air, diminta hujan, minta hujan Pak, minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma askina, Allahumma askina. Itu sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi. Gitu Pak. Nah, itu memang syariatnya ada. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, nah, memang ada hadis yang seperti yang tadi Pak, gitu, ya, ada hadis yang seperti tadi Allah itu yastahyi malu kepada seseorang yang berdoa mengedakkan tangan
kemudian ketika diturunkan sipron maka doanya tidak diijabah. Itu isyarat, termasuk ada orang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh sambil mengangkat tangan, tapi wamal basu haram, pakaiannya didapatkan dari cara yang haram, wamat amuhu haram, kemudian makanannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, hidupnya sehari-hari berkutat dengan yang fa aina yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diijabah. Nah Pak, ini hadis-hadis ini kalau di kita sampai sekarang itu betul ada pengangkatan tangan Bapak Ibu, cuman itu tadi posisinya ketika di sholat istisqa gitu. Di tempat yang lain tidak. Bagaimana dengan hadis yang barusan? Ada yang menganggap bahwa hadis itu kurang kuat. Hadis itu kurang kuat, Pak. Betul hadisnya ada, tapi ada yang menganggap kesimpulannya gak kuat. Jadi bukan berarti anti. Nanti kembali kepada satu ada dalil, dalam hal ini ada hadis, dan hadisnya menurut ahli hadis harus kalau itu sahih, nah bisa saja kata satu kaul sahih, kata kita bisa Pak, bisa. Contoh bisana kumaha ayat tabrakan di nagreg ya, samobil maut, samobil maut. Nah ini samobil sekurang mah duaan, samobil duaan. Ternyata yuk cek hayu, ternyata benernya samobil tuh samobil, benernya duaannya, sebab samobil eusina duaan. Jadi itu Pak. Tapi sampai saat ini kita masih punya pandangan bahwa hadisnya gitu Pak. Hadisnya kurang kuat. Tentu yang begini Bapak Ibu terus berkembang. Bukan hadisnya berkembang, dah hadisnya mati Rasul na atos. Cuman penelitian para ahli hadis di sana Pak. Dari sisi ilmu hadisnya. Tapi prinsip dasarnya Bapak Ibu tadi kembali bahwa kita mesti berdoa dan terus berdoa. Itu terus berdoa bahwa nanti umpamanya tidak begini bukan berarti tidak, karena kita menganggap hadisnya gitu. Kemudian yang lain umpamanya begini karena menganggap bahwa hadis itu benar dan sahih Pak. Gitu. Bapak Ibu segitu. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.